Salam, perkenalkan nama saya Masuko Kapo dengan NIM 104-2022-0008. Saya berasal dari kampus Siakan Kupang, program studi bimbingan dan konseling Kristen. Saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan sosial budaya konseling. Bagian A tentang landasan bimbingan konseling sosial. Landasan sosial merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman tentang konselor, tentang dimensi kesosialan dan kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahirnya, ia sudah dididik dan dipelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sosial dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial budaya dapat mengakibatkan tersingkir dari lingkungannya. Lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Apabila perbedaan sosial budaya ini tidak dijembatani, maka tidak mustahil akan timbul konflik internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat menghambat terhadap proses perkembangan pribadi dan perilaku individu yang bersangkutan dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Bagian B, uraian materi landasan bimbingan dan konseling sosial. Yang pertama, individu sebagai produk lingkungan sosial budaya. Pesatnya arus globalisasi dan perkembangan zaman di samping berdampak positif, tetapi juga melahirkan dampak yang kurang menguntungkan, yakni menyebabkan berbagai problem yang semakin kompleks, baik yang bersifat personal maupun sosial. Kondisi ini ternyata sangat kondusif bagi perkembangan masalah-masalah pribadi dan sosial yang terekspresi dalam suasana psikologis yang kurang nyaman, seperti perasaan cemas, stres, dan perasaan tersaingi, serta terjadinya penyimpanan moral atau sistem nilai. Masalah lain sebagai dampak negatif dan kehidupan modern ini adalah semakin kompleksnya jenis-jenis syarat pekerjaan, pola kehidupan, kesehatan, persaingan individu, dan sebagainya. Dengan demikian, individu dituntut untuk lebih mampu menghadapi berbagai masalah seperti masalah penyesuaian diri, masalah pemilihan pekerjaan, masalah sosial, dan masalah pribadi. Dalam hal ini, individu tertentu perlu mendapatkan bantuan yang memadai dalam usaha mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh masalah yang dihadapi, yaitu manusia hidup berbangsa-bangsa, bersuku-suku dengan berbagai aneka ragam budaya yang berbeda dan memiliki lingkungan sosial yang berbeda pula. Perbedaan itu bisa menimbulkan subjek budaya sehingga akan mempengaruhi pula pada upaya pemberian bantuan, bimbingan dan konseling. Proses bimbingan dan konseling merupakan proses komunikasi antara konselor dengan konseli. Proses konseling yang bersifat antar budaya atau konselor yang konseling berasal dari budaya yang berbeda sangat tepat terhadap pengaruh dan sumber-sumber hambatan komunikasi seperti bahasa dan lain sebagainya. Perbedaan latar belakang ras atau etnis, kelas sosial, ekonomi, dan bahasa bisa menimbulkan masalah dalam hubungan konseling. Oleh sebab itu, konselor harus bisa menjaga netralisasi sosial budaya dalam memberikan bantuan atau melakukan bimbingan dan konseling. Yang kedua, bimbingan dan konseling antar budaya. Sesuai dengan dimensi kesosialan, individu-individu saling berkomunikasi dan menyesuaikan diri. Komunikasi dan menyesuaikan diri antara individu yang berasal dari latar belakang yang sama cenderung lebih mudah daripada mereka yang berasal dari belakang yang berbeda. Berdasarkan menggunakan bahwa perbedaan dalam latar belakang ras atau etnik,
kelas sosial, ekonomi, dan pola bahasa menimbulkan masalah dalam hubungan konseling. Dari awal pengalaman hubungan yang akrab dan saling percaya atau rapport antara klien dan konselor, penstrukturan sesuai konseling, sampai kini ada sikap penolak diri klien. Beberapa hipotesis yang dikemukakan prediksi tentang berbagai aspek konseling budaya, antara lain makin besar kesamaan harapan tentang tujuan konseling antara budaya dan diri konselor dan klien, maka konseling akan berhasil. Makin besar kesamaan permohonan tentang ketergantungan komunikasi terbuka, maka makin efektif konseling tersebut. Makin sederhana harapan yang diinginkan oleh klien, maka makin berhasil konseling tersebut. Makin bersifat personal, penuh suasana emosional, suasana konseling antara budaya makin memudahkan konselor memahami klien. Keefektifan konseling antara budaya tergantung pada kesensitif konselor terhadap proses komunikasi. Keefektifan konseling akan meningkatkan jika ada latihan khusus terhadap pemahaman terhadap permasalahan hidup yang sesuai dengan budaya tersebut. Makin klien kurang memahami proses konseling, makin perlu konselor atau program konseling antara budaya memberikan pengaturan tentang proses keterampilan berkomunikasi, pengambilan keputusan, dan transfer. Model konseling yang khusus misalkan untuk pola budaya tertentu akan efektif digunakan terhadap klien-klien yang berasal dari budaya tersebut daripada budaya lain. Konseling antara budaya akan efektif apabila konselor memperlihatkan perhatian kepada kliennya sebagai seorang individu yang spesial. Agar dapat pelaksanaan bimbingan dan konseling lintas budaya dapat berjalan efektif, maka konselor hendaknya mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, konselor yang secara budaya efektif mengenali nilai-nilai dan asumsi mana yang mereka pegang mengenai perilaku manusia yang diinginkan atau tidak diinginkan. Konselor yang secara budaya efektif adalah mereka menyadari karakteristik umum dari konseling. Yang kedua, yang menganalisis beberapa pikir atau anggapan yang diperoleh dari sekolah. Yang kedua, konselor yang secara budaya efektif bisa sebagai pandangan dunia dengan konseling mereka tanpa meniadakan hak kekuasaan mereka. Yang ketiga, konselor yang secara budaya efektif sungguh-sungguh eliktis dalam konseling mereka. Sosial budaya dalam bimbingan dan konseling. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor terhadap dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahirnya, ia sudah dididik untuk dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan dalam memenuhi tuntunan sosial budaya dapat mengakibatkan tersingkir dari lingkungannya. Lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan pula terhadap proses pembentukan perilaku dari kepribadian individu yang bersangkutan. Apabila perbedaan dalam sosial budaya ini tidak dijembatani, maka itu mustahil akan timbul konflik internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat menghambat terhadap proses perkembangan pribadi dan perilaku individu yang bersangkutan dalam kehidupan maupun sosialnya. Kebutuhan akan bimbingan timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Berikut faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan manusia akan bimbingan. Yang A. Perubahan konstelasi keluarga. Ketidak berfungsinya keluarga yang melahirkan dampak negatif bagi perkembangan moralitas anak. Perubahan pola kerja keluarga, renggangnya hubungan orang tua dengan anak, kurangnya perhatian
dan kesempatan untuk membimbing anak, serta berbagai stres, konflik, dan frustasi para orang tua maupun anak. Bagian B, perkembangan pendidikan. Demokrasi dalam bidang kenegaraan menyebabkan demokratisasi dalam kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Hal ini berarti membuka luas bagi setiap orang untuk menikmati pendidikan. Kesempatan yang terbuka ini memungkinkan berkumpulnya murid-murid yang berasal dari berbagai latar belakangan, antara lain agama, etnis, keadaan sosial dan istiadat dan ekonomi. Adat istiadat dan ekonomi. Hal semacam ini menimbulkan berkembangnya masalah yang dihadapi oleh orang yang terlibat dalam kelompok campuran tersebut. Yang C, dunia kerja. Berbagai masalah dalam dunia kerja menurut keahlian khusus dari pekerjaan. Untuk itu, perlu dipersiapkan tenaga-tenaga yang terampil dan memiliki sikap mental yang tangguh dalam bekerja. Bimbingan dan konseling dibutuhkan untuk membantu menyiapkan mental para pekerja yang teguh itu. D, perkembangan kota metropolitan. Perkembangan masyarakat terhadap mengubah pola kehidupan masyarakat, terutama di kota-kota besar yang tepat perkembangan lebih tinggi dan sangat cepat. Pola kehidupan telah banyak berubah. Kehidupan kolektif menjadi semakin tipis, telah berubah menjadi kehidupan yang lebih bersifat individualistik. Hubungan antara warga semakin renggang, sibuk dengan urusan masing-masing. Yang bagian E, perkembangan komunikasi. Dampak media massa, terutama televisi, terhadap kehidupan masyarakat sangatlah besar mempengaruhi. Banyak tontonan yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak, dan kurangnya pengawasan orang tua mengakibatkan anak-anak menjadi mudah terpengaruhi terhadap tayangan acara televisi. Yang bagian F, kesehatan mental. Semakin maraknya masalah kesehatan mental seperti gangguan jiwa, banyak orang yang melakukan percobaan bunuh diri. Banyak remaja melakukan kriminalitas dan lain sebagainya. Menyikapi masalah tersebut, maka sekolah, lembaga pendidikan lainnya dituntut untuk menyelenggarakan program layanan bimbingan dan konseling dalam upaya mengembangkan mental yang sehat dan mencegah serta menyembuhkan mental yang tidak sehat. Bagian G, kondisi moral dan keagamaan. Kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu menyebabkan seorang individu berpikir dan menilai setiap agama dianutnya. Kadang menilai berdasarkan nilai moral umumnya yang dianggap paling baik. Hal semacam ini kadang menimbulkan keraguan akan kepercayaan yang telah diwarisi dari orang tua mereka. Yang keempat, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya. Dalam proses konseling akan terjadi komunikasi interpersonal antara konselor dengan klien, yang mungkin antara konselor dan klien memiliki latar sosial budaya yang berbeda. Demikian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Salam.